Bapak Ibu sudah dengar berita tentang pilot yang tidur waktu bawa pesawat? Dengar ya? Saya baru baca kemarin. Itu kayaknya beritanya baru muncul kemarin memang. Di tengah segala berita yang heboh soal pemilu, belum kelar-kelar tuh kan urusan pemilu masih rame. Terus ada berita, Bapak Ibu mungkin ngikutin juga ya, ibu yang kehilangan anak, ya rajin ini ibu. Di tengah lagi, jadi ada banyak berita heboh. Belakangan ini ada banyak berita rame. Tiba-tiba kemarin muncullah berita itu. Pesawat Batik Air kalau nggak salah dari, saya lupa berangkat dari mananya, tapi menuju Jakarta. Dari mana? Kendari, dari Kendari ke Jakarta, Batik Air. Selama 28 menit pilot dan co-pilotnya tidur. Aduh. Itu tuh saya pikir, beruntungnya penumpangnya nggak tahu. Kalau tahu pasti rusuh itu, teriak-teriak, rame itu pasti jadinya, pastinya rame. Dan mereka ketawanya kan sudah keluar jalur. Terus dicek dari menara kontrol Jakarta, dikontak nggak nyaut, terus minta tolong pesawat yang ada pada jam yang sama di lokasi yang tidak terlalu jauh untuk kontak nggak nyaut juga. Setelah 28 menit itu lama loh. Ya 28 menit kalau untuk kemacetan Jakarta bisa sebentar, tapi 28 menit ketiduran bawa pesawat. Aduh, saya tuh dengernya apa sih masih berani naik pesawat gitu. Kok ya serem. 28 menit pilot dan co-pilot bawa pesawat tidur keluar jalur. Itu kalau Tuhan nggak ngejagain itu pesawat udah entah kayak apa ceritanya. Keluar jalur, tidak terkendali, dan mendarat dengan selamat. Loh, itu kalau mungkin penumpangnya begitu tahu pilotnya tidur itu mungkin marah-marah itu. Beritanya tidak menceritakan, nggak mewawancarai penumpang gitu misalnya, tidak mewawancarai pramugarinya gitu misalnya. Tapi hanya paling tidak sampai kemarin saya baca, sampai tadi malam saya baca beritanya baru pilot dan co-pilot tidur selama 28 menit. Itu aja udah bikin saya shock. Tapi yang lebih ironis lagi, ibu-ibu, nah ini yang para pembaca yang teliti, tahu nggak kenapa co-pilotnya tidur? Udah ngikutin belum? Co-pilotnya tidur karena kecapean ngurusin bayi kembar. Jadi itu mereka mungkin keluarga muda, baru pindah rumah, istrinya baru nggak tahu berapa bulan melahirkan, berapa bulan umur bayinya, tapi kecapean ngurusi itu, jagain babynya, ngurusin keluarganya. Itu jadi lebih ironis lagi, gitu. Rasanya kok bisa gitu loh. Kok bisa kalau misalnya kecapean kok nggak ada yang co-pilot yang menggantikan. Kalau kecapean kok ya nggak cuti. Kalau banyak, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Tapi kita kan nggak, ini masalahnya beritanya baru tadi malam, baru kemarin. Pasti ke depan ini KNKT sudah turun untuk melakukan penyelidikan katanya. Jadi pasti ke depan kita masih akan mendengar update-nya lagi dan kita belum tahu seperti apa. Tapi sejauh berita yang didengar itu miris bahwa ada pilot co-pilot yang, ini baru dari sisi co-pilot yang ngurus babynya itu, ketiduran selama 28 menit sambil bawa pesawat. Dan itu karena kecapean ngurus keluarganya, ngurus bayinya. Ironis. Tapi itu menyadarkan betapa kita nggak bisa nganggap sepele kecapean loh. Kita kadang-kadang kan cuma capek nanti juga hilang. Cuma capek nanti istirahat kekuatan kita balik lagi. Kita juga sering menganggap sepele kurang tidur kalau lagi musim bola, kalau ada acara-acara seru kita bela-belain nonton sampai dini hari karena sepele gitu. Besok bisa tidur, capek ada obatnya, kurang tidur ntar tinggal tidur. Sesepele itu kita menganggap urusan-urusan kecapean, kurang tidur. Peristiwa co-pilot tidur waktu bawa pesawat itu menyadarkan kita mestinya bahwa nggak sepele. Gitu. Kurang tidur itu nggak sepele, dia bisa muncul ketika kita justru membutuhkan konsentrasi. Kecapean itu nggak sepele, ini bukan sekedar ayo makan vitamin nanti juga kuat lagi, ayo tinggal istirahat nanti baik lagi.
Saya juga kurang istirahat jadi suara saya hilang Bapak Ibu. Ini juga contoh yang tidak baik tentang tidak menjaga kesehatan. Tapi itu hal-hal yang, jadi ternyata hal-hal yang kita pikir sepele, ini cuma ini cuma itu. Ternyata tidak sesepele itu. Dan ini ternyata nyambung juga dengan urusan kita hari ini. Kalau pilot kurang tidur lalu ketiduran bawa pesawat, kita baru merasakan gawatnya karena ada penumpangnya. Mungkin kalau pesawat itu pesawat apa sih jenisnya pesawat yang nggak ada penumpang, cuma dia sendiri yang bawa. Kalau ketiduran terus kecelakaan, kita kasihan iya, sedih iya, tapi pasti kita kan merasakan, lah ya kok waktu itu dia nggak fit kondisinya. Kenapa waktu itu dia dalam kondisi tidur? Tapi penumpangnya nggak ada yang meninggal, misalnya. Tapi ketika bawa penumpang, kita bisa membayangkan tingkat kegawatannya tinggi. Tingkat ngerinya bertambah. Tingkat bahayanya jadi double-double. Karena kalau ada apa-apa, yang kenapa-kenapa bukan hanya dia yang ketiduran, bukan hanya si pelaku yang lalai itu, tetapi ada korban tak berdosa, korban nggak tahu apa-apa, korban yang nggak punya urusan kurang tidur, yang jadi kena juga. Itu membuat jadi mengerikan. Dan walaupun urusannya beda, ini seringkali terjadi dalam hidup kita dalam kaitannya dengan dosa. Kalau kita bicara tentang dosa, dosa yang mengerikan mungkin akan kita kaitkan dengan pembunuh yang ada di penjara. Dengan pelaku kriminal yang hukumannya sekian belas atau sekian puluh tahun. Orang yang kekejamannya kita sama-sama setujui, misalnya melakukan pembakaran, pembunuhan yang keji, orang-orang yang memang jahat dan layak di penjara. Biasanya ukurannya kan itu. Tapi kalau untuk dosa-dosa yang kita lakukan, jujur aja, kita sering menganggapnya, cuma bohong. Siapa sih yang gak pernah bohong? Nanti kita berdoa minta ampun, beres. Kan Tuhan baik. Cuma nyuri kecil-kecilan. Nanti minta ampun sama Tuhan, beres. Cuma kembaliannya 10.000 tapi kita gak kembalikan 10.000, kita ambil sedikit. Itu kan kecil. Selingkuh juga gak mungkin tiba-tiba jereng jadi gawat kalau gak mulai dari kecil-kecilan. Main-main, sekedar beramah-ramah, sekedar berakrab-akrab, dan ketika itu cuma ramah-ramah, cuma main-main, itu kan gak ada masalah. Kita pikir selama itu masih sepele, masih kecil, masih yang melakukan kita, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin baca Alkitab, orang baik, kita pikir, itu kan cuma, itu kan hanya hal kecil, hal sepele yang jalan keluarnya gampang diselesaikan. Orang Kristen punya jalan keluar terbaik, berdoa. Gak usah nunggu hari Minggu ada pengakuan dosa. Begitu pulang malam atau pagi atau kapanpun kita bisa berdoa, Tuhan ampuni saya. Dan kita punya keyakinan kan, ketika kita minta ampun, kita diampuni. Beres. Habis itu bohong lagi, minta ampun lagi. Habis itu nyuri lagi, minta ampun lagi. Habis itu melakukan dosa lagi, tinggal minta ampun lagi. Beres. Akibatnya, kita sering tidak sadar, kita jadi terbiasa terhadap dosa. Kita jadi menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang cuma dosa. Toh saya nggak membunuh orang. Toh saya tidak melakukan kekejaman yang menyakiti banyak orang. Toh saya tidak melakukan korupsi yang miliaran rupiah. Toh saya tidak. Dan kita punya standar. Kalau nggak kayak gitu berarti masih nggak apa-apa. Kalau tidak mengorbankan nyawa berarti nggak apa-apa. Kalau tidak mengorbankan uang sampai miliaran berarti nggak apa-apa. Padahal, sorry Bapak Ibu, kita tahu dari perjanjian lama khususnya, perjanjian baru juga, yang namanya salah, ya salah. Yang namanya dosa, ya dosa. Yang namanya kekeliruan, ya kekeliruan. Mau besar, mau kecil, mau sepele, mau berat, salah ya salah. Tuhan gak suka ya tetap gak suka. Gak berarti ketika kita mencuri 100.000 Tuhan masih mentolerir, kita mencuri 1 miliar baru Tuhan keberatan. Mencuri dari 10 hukum kita sudah tahu dosa.
Melakukan kesalahan, ya tetap salah. Kita sebagai orang Kristen memang bersyukur karena kita kenal Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus. Dan ini sekarang sedang masa Prapaskah ya, kita makin diingatkan dan terus diingatkan. Kematian Tuhan Yesus menghapus dosa kita betapapun besar, betapapun parah, betapapun ngeri. Dan Tuhan Yesus menang atas maut melalui Paskah. Orang Kristen, saudara dan saya, hore, puji Tuhan, haleluya, happy. Tapi mestinya tidak setiap kali kita Paskah kita diingatkan tentang itu dan ujungnya puji Tuhan, haleluya, happy. Bayangkan Tuhan yang sudah mati dan bangkit itu melihat kita, memantau hidup kita. Ketika kita kecil, sekolah minggu, gak tahu itu salah benar, dan sekedar Paskah berarti cari telur Paskah, berarti menghias telur, lomba-lomba Paskah, Tuhan mungkin masih tersenyum. Kita masih kecil, belum banyak tahu kehidupan, Tuhan memaklumi kalau anak-anak kecil itu sedang dalam proses belajar. Tapi kita bertambah besar, kita belajar, kita ikut katekisasi, kita membaca Alkitab, kita melihat contoh-contoh tentang baik, buruk, benar, salah. Lalu kita mengexcuse diri kita, mengizinkan diri kita melakukan kesalahan-kesalahan yang di lubuk hati kita yang paling dalam, kita tahu ini salah. Kita tahu ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan gak suka. Tapi kita masih, tapi kan, ini kan cuma, kan Tuhan baik. Dengan berbagai macam alasan menganggap dosa kita, kesalahan kita beres dengan sendirinya. Tuhan yang sudah mati bagi kita, yang sudah menyerahkan hidupnya, dirinya untuk kita. Kayak apa ekspresinya? Seperti apa rasanya? Melihat kita yang menganggap sepele, menganggap gampang apa yang sudah ia lakukan. Dan tiap kali, kalau Bapak Ibu perhatikan selama Minggu Prapaskah dari tahun ke tahun, pasti ada teks ini. Kita pasti menemukan teks ini. Teks yang tidak hanya mengingatkan kita untuk bersyukur Tuhan baik, puji Tuhan kita diselamatkan, tetapi diingatkan tentang apa yang terjadi. Betapa dia mau merelakan dirinya demi kasihnya pada kita. Dan ini berarti kita diingatkan lagi. Diminta mengevaluasi diri lagi dan lagi tiap tahun. Sebetulnya sih tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Bagaimanakah mestinya kita merespon kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita? Yohanes tadi mengatakan, siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang, supaya kejahatannya tidak kelihatan. Tapi kita yang melakukan yang benar, sengaja datang kepada terang, dengan senang hati datang kepada terang, dengan semangat datang kepada terang, supaya kelihatan perbuatan-perbuatannya. Kita yang kadang-kadang masih menganggap sepele dosa, masih yang membenarkan diri kalau kita melakukan kesalahan, kemungkinan besar kita pasti tidak akan mau disamakan dengan mereka yang mencintai kegelapan dan sengaja memposisikan diri sebagai orang-orang gelap. Kita kan sudah diselamatkan. Kita anak-anak terang. Kita murid-murid Tuhan. Tapi seberapa pede kita membawa perbuatan-perbuatan kita ke dalam terang, disinari cahaya kebenaran Tuhan, dan kita bisa bilang, ini saya Tuhan. Karena sebetulnya tindakan-tindakan kita masih ada hal-hal yang kita umpetin dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan sedih. Kita berusaha supaya Tuhan tidak lihat. Karena kita tahu Tuhan kecewa kalau melihat kita masih santai-santai aja melakukan dosa. Dan kita diingatkan, agar kita betul-betul bisa datang kepada Tuhan dengan, ini aku Tuhan, ini saya Tuhan, maka sudah waktunya kita semakin meminimalisir, semakin mengurangi lagi kebiasaan kita untuk menyepelekan dosa. Dosa itu cuma kelihatannya sepele.
Dosa itu cuma kayaknya saja gampang. Kalau dia dipelihara, kalau kita masih menganggapnya ini cuma, kalau kita mengexcuse-nya terus-menerus, lama-lama dia jadi besar. Lama-lama kita jadi biasa. Dan makin besar, makin ngeri, makin gawat. Sampai tahu-tahu kita, loh kok saya ada di posisi ini? Loh kok saya jadi biasa melakukan ini? Dan kita akan terpuruk lagi. Daripada itu terjadi, daripada kita sadar, saya sudah membuat Tuhan kecewa. Daripada kita ingat lagi, saya sudah membuat Tuhan sedih. Jauh lebih baik kita membiasakan diri untuk melakukan yang baik dan yang benar. Gak gampang, pastilah. Kita manusia, kiri kanan kita, sekitar kita masih banyak potensial untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kita kan sudah tahu mana yang Tuhan kehendaki, mana yang enggak. Mana yang Tuhan setujui, mana yang Tuhan larang. Jangan gampang-gampang mengexcuse diri kita, mengizinkan diri kita melakukan yang tidak benar semata-mata karena akan Tuhan baik. Kita minta ampun, diampuni. Tapi upayakanlah sesungguh-sungguhnya, seserius-seriusnya melakukan yang baik dan yang benar. Agar kita bisa datang pada Tuhan dengan happy. Ini aku Tuhan. Ini aku bawa hidupku, aku bawa perbuatanku, aku bawa hatiku yang sebaik-baiknya aku upayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengupayakan yang terbaik bagi Tuhan, akan ada saja cara Tuhan untuk menjadikannya sempurna. Akan ada saja cara Tuhan untuk menjadikannya indah seperti sesuai dengan kehendaknya. Minggu Prapaskah ini kita masuki lagi dan kita diingatkan lagi tentang anugerah Tuhan itu yang begitu besar. Yuk usahakan sebaik-baiknya agar kita betul-betul membuat Tuhan senang dan happy. Tuhan menolong kita. Amin.